Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 7 yang berkata demikian. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, akhiri hari ini dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Di mana Tuhan ketika saya sedang susah? Mengapa Tuhan seolah tertidur ketika saya membutuhkan kehadirannya? Mengapa tidak ada hal ajaib yang terjadi sebagai bukti Tuhan menolong saya? Pertanyaan seperti ini sangat sering kita dengar dari orang-orang di sekitar kita, dari sahabat atau mungkin dari diri kita sendiri saat sedang menghadapi masalah berat. Menarik untuk diperhatikan, benarkah Tuhan absen ketika kita sangat membutuhkan kehadirannya? Bukankah Dia sendiri yang berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman? Satu hal yang pasti adalah Tuhan tidak pernah tidur. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi, Ia bertanggung jawab atas kelangsungan hidup kita dan menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Pencobaan selalu datang sepaket dengan jalan keluar. Itu pun tidak akan melebihi kekuatan kita. Oleh sebab itu penting untuk mengerti kehendak Tuhan dan belajar melihat sesuatu menurut cara pandangnya. Sebab Tuhan pasti memelihara kita. Yang dimaksud dengan pemeliharaan Tuhan adalah kita mendengar dan melihat sendiri sebuah peristiwa buruk terjadi, bahkan berada di tengah situasi tersebut, tetapi tidak turut menjadi korban dari peristiwa tersebut. Raja Daud di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 7 mendefinisikan dengan indah makna dari pemeliharaan Tuhan. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Pemeliharaan Tuhan juga berarti dicukupkan ketika melewati masa sulit. Mungkin saja tidak ada hal hebat yang terjadi, tetapi yang pasti kehidupan kita dan keluarga tercukupi, tidak kekurangan suatu apapun. Persis seperti kisah janda di Sarfat. Termasuk ketika hidup kita berjalan mulus, itu bukan terjadi begitu saja. Ada campur tangan Tuhan yang bekerja.
tanpa kita menyadarinya. Jika kita mengingat pemeliharaan Allah atas bangsa Israel, Alkitab dengan jelas menceritakan bagaimana di padang gurun selama 40 tahun Allah memelihara mereka. Dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 21 mengatakan, "Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya." 600.000 orang itu sangat banyak sekali. Tatkala di perjalanan, yaitu tepatnya di padang gurun Sin, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Karena mereka merasa lapar, mereka tidak memiliki persediaan makanan. Tuhan memelihara mereka dengan keajaiban. Dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 4 mengatakan, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari." Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Rafidim, mereka berkemah, tetapi di tempat itu mereka kesulitan mendapatkan air untuk mereka minum. Kemudian mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Maka Tuhan memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya pada gunung Horeb, sehingga gunung itu mengeluarkan air. Kemudian bangsa Israel dapat minum sepuasnya. Bukan hanya itu pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa Israel ingin makan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh yang sangat banyak. Ketika bangsa Israel berjalan pada siang hari, Tuhan menjaga dari panas matahari dengan memberikan tiang awan. Ketika bangsa Israel berjalan pada malam hari, Tuhan mengirimkan tiang api supaya bangsa Israel tidak kedinginan. Begitu juga dengan kehidupan kita semuanya. Kita tidak usah khawatir, karena Tuhan juga akan dan sedang memelihara kita setiap hari. Iman adalah landasan yang membuat kita yakin pemeliharaan Tuhan itu sungguh ada. Iman memampukan kita menebus pekatnya kabut kehidupan untuk melihat secercah terang di ujung sana. Jangan ragu untuk menjalani kehidupan, karena Tuhan sendiri yang menjamin hidup kita. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 25 mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti." Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam situasi apapun kita hari ini, pemeliharaan Tuhan akan terus ada dalam hidup kita dan akan selalu menyertai kita. Melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 7, mengajarkan kita bahwa dalam situasi paling menakutkan sekalipun, Tuhan tetap menjadi pelindung yang setia. Walaupun bencana menimpa banyak orang di sekitar kita, firman Tuhan menjamin bahwa itu tidak akan menimpa kita yang hidup dalam perlindungannya. Janji pemeliharaan Tuhan bukan sekedar konsep rohani, tetapi merupakan kenyataan yang dialami oleh umat-Nya yang percaya. Pertanyaan tentang kehadiran Tuhan dalam masa sulit seringkali muncul dari hati yang terluka dan penuh beban. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita merasa tidak melihat bukti keajaiban, Tuhan tetap bekerja dalam diam, menyediakan yang kita perlukan dengan caranya yang ajaib. Pemeliharaan Tuhan tidak selalu terlihat spektakuler. Kadang itu hadir dalam bentuk keajaiban kecil sehari-hari, seperti kecukupan makan dan minum, kesehatan, atau perlindungan dari bahaya yang tak kita sadari. Kisah bangsa Israel di padang gurun menunjukkan bahwa Tuhan setia menyediakan, mulai dari roti, air, daging,
hingga perlindungan dari panas dan dingin. Pemeliharaan seperti ini juga Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini. Melalui kisah-kisah ini kita diajak untuk mempercayai bahwa pemeliharaan Tuhan nyata, bahkan saat keadaan tidak ideal atau tampak buruk di mata manusia. Iman menuntun kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dalam kegelapan sekalipun, iman memberi kekuatan untuk melihat terang harapan yang dijanjikan Tuhan. Iman kepada pemeliharaan Tuhan tidak dibangun di atas pengalaman yang mulus, tetapi pada kepercayaan yang dalam bahwa Tuhan sanggup menjaga hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 25, orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta roti. Ini adalah jaminan bahwa Tuhan menyediakan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk keturunan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran. Tuhan adalah Gembala Agung yang setia, yang menjaga dan menyertai umat-Nya setiap hari. Dengan iman dan ucapan syukur, kita bisa menjalani hari-hari kita dengan damai, karena Tuhan yang berjanji untuk menyertai tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, keagungan dan kuasa bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami berada dalam kesulitan. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami selalu percaya bahwa tangan-Mu bekerja, meskipun kami tidak selalu melihatnya. Biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur dan pengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu.
Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.